Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasannya sebelum Nabi diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengalami kesusahan yang luar biasa karena beliau ditinggal oleh pamannya Sayyiduna Abdul Muttalib, paman yang mengasihi dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abu Talib adalah paman juga ayah yang mendidik dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal kehadirat ilahi oleh baginda pamannya sendiri, Nabi susah. Setelah Nabi ditinggal oleh pamannya, disusul oleh kekasih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri tercinta beliau, istri yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang berjuang zahir wal batin, istri yang sampai habis harta beliau untuk menunjang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika istri beliau meninggal, beliau dalam keadaan yang susah luar biasa, sampai dikatakan oleh ulama bahwasannya ketika istri dan paman beliau meninggal, itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau susah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti dengan kegembiraan, mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diisrakan dari Mekah berjalan ke Madinatul Munawwarah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya di Madinatul Munawwarah beliau nanti akan hijrah dan bertempat di Madinatul Munawwarah. Beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Makkah menuju Madinah dan dari Madinah menuju Baitul Maqdis, dan beliau ditunjukkan oleh Allah Nabi Musa alaihi salam sholat di atas kuburnya. Ini menunjukkan isyarah bahwasannya para anbiya, para salihin, beliau hidup di makam mereka, dan beliau beribadah. Para anbiya dan salihin beribadah di alam barzakh. Terus beliau dilanjutkan dengan ke Baitul Maqdis, berkumpul di dalam Baitul Maqdis para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau ditunjukkan oleh Allah dan dijadikan sebagai imam di antara para nabi-nabinya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diangkat oleh Allah sampai ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, dan sampai ke langit ketujuh bertemu dengan para anbiya, dan diajak oleh para malaikat sampai ke Sidratul Muntaha, dan di atas itu malaikat yang diciptakan oleh Allah, tidak berdosa dan diciptakan oleh Allah dari nur cahaya, tidak bisa naik lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menaik lagi sampai bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau ketemu dan Allah menyampaikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini adalah kandungan salam yang penuh hikmah
dan luar biasa dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibalas oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jawaban ini mengandung arti dan makna yang luar biasa, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dan beliau berkeinginan untuk salam dari Allah itu juga sampai kepada hamba-hamba Allah dari umat Nabi Muhammad as-salihin yang saleh. Saleh, ulama membagi dua dalam saleh. Saleh adalah kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan saleh yang kedua adalah kita bisa menjalankan hak-hak kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadillahis salihin, orang-orang yang bisa menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan hak-hak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang yang saleh, sehingga di tiap-tiap salat umatnya Nabi Muhammad ketika tahiyat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita semua hadirin akan tercatat sebagai orang-orang soleh yang didoakan oleh umat Nabi Muhammad di tiap-tiap salat, sehingga kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah.